Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang dikelilingi 470 pulau kecil, yang 50 pulau diantaranya berpenghuni. Sebelum memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan, provinsi penghasil timah terbesar di dunia ini terbagi menjadi 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, dimekarkanlah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga bertambah 4 kabupaten hasil pemekaran, yaitu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Upaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah pemekaran yang baru berdiri sejak 21 November tahun 2000 dalam mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi yang sudah lebih mapan bukan perkara mudah. Terlahir di penghujung masa kejayaan timah yang sudah mulai meredup, Bangka Belitung dihadapkan pada banyak tantangan dan permasalahan. Tantangan terbesarnya berupa upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan timah dan mempersiapkan diri menghadapi masa pasca timah. Kenyataan bahwa timah telah menjadi komoditas utama Bangka Belitung yang sudah dieksploitasi sejak zaman prakolonialisme terlalu sulit untuk ditinggalkan begitu saja dan sudah sedemikian menyatu dengan perekonomian masyarakat. Namun kenyataan bahwa cadangan timah di bumi serpun sebalai sudah mulai menipis juga tidak bisa terbantahkan. Sementara romantisme kejayaan lada putih atau yang dikenal dengan trademark Muntok White Paper sudah tidak lagi setenar masa jayanya. Belum lagi permasalahan minimnya sarana infrastruktur saat provinsi yang kini berpenduduk 1,3 juta jiwa ini resmi memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan . Berdasarkan tantangan yang dihadapi, tidak membuat Bangka Belitung berkecil hati. Secara bertahap, pemerintah daerah dan masyarakat mulai menjawab semua tantangan tersebut. Di bidang ekonomi misalnya, upaya menjaga stabilitas harga timah bubble di pasaran internasional telah dilakukan melalui keberadaan ICDX atau Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia yang secara perlahan mampu mengontrol stabilitas harga timah yang dulunya didominasi bursa asing. Program revitalisasi lada guna mengembalikan masa kejayaan lada putih dengan menstimulan masyarakat petani yang sempat beralih ke sektor pertambangan timah inkonvensional untuk kembali berkebun lada atau yang dalam bahasa lokal disebut sahan. Program kemandirian pangan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini, Korem 045 Garuda Jaya beserta jajarannya, ribuan hektar sawah sudah dicetak dan sebagian sudah mengalami panen raya. Optimalisasi kekayaan laut, terutama di sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta potensi-potensi kelautan lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis dan demografi Bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan.
Pencanangan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata yang diawali groundbreaking resort kawasan ekonomi khusus Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, yang akan diikuti oleh 10 kawasan ekonomi khusus pariwisata lainnya yang sudah diajukan Pemprov Babel ke Kementerian Pariwisata. Suah dei ka mau di kampung, ada musik ada tari kentang, ai dambus Melayu. Oi Bangka Belitung. Pemberdayaan UMKM dan koperasi melalui penyaluran bantuan program-program pendampingan serta penyuluhan dan pemasaran juga menjadi prioritas utama pembangunan perekonomian di bumi Laskar Pelangi. Musika dambus alun wai dari kedede. Tidak kalah pentingnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan pihak terkait termasuk Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas harga guna mengendalikan laju inflasi yang cukup tinggi di Bangka Belitung, terutama pada periode-periode tertentu seperti saat-saat menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Di bidang sarana dan prasarana, penyelesaian mega proyek Jembatan Batu Rusa II atau Jembatan Emas yang merupakan ikon Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyelesaian pembangunan terminal baru Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, perluasan landasan pacu serta renovasi Bandara HAS Hanan Judin Tanjung Panan Belitung. Pembangunan mobile power plant pembangkit listrik tenaga mesin gas yang pencanangannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Optimalisasi peran Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Honoris Causa Soekarno sebagai rumah sakit rujukan dengan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang terus ditingkatkan. Perluasan dan peningkatan kualitas jalan raya yang mencakup jalan negara, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten. Perjalanan Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi yang terus menggeliat dan bergerak dinamis mewujudkan visi terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mandiri, maju, berkeadilan, dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan pedesaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercantum dalam 5 prioritas daerah, yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau society empowerment, pengelolaan lingkungan hidup, dan pengendalian tata ruang. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Perwujudan good governance dan clean governance. Fokus pembangunan ekonomi Bangka Belitung mencakup transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif sesuai potensi lokal yang berbasis 5 potensi unggulan yang terdiri dari sektor pertanian dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor pertambangan, dan sektor perindustrian.
Kini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mampu mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain di tanah air. Bahkan, dengan segala potensi yang dimilikinya, tengah bersiap menjadi salah satu provinsi yang dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.